Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, yaitu kelas 6 kita ini. Tetapi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita akan mengembangkan nilai-nilai kebajikan di setiap kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan di setiap kelas itu apakah kalian sudah tahu? Nah, contoh dari nilai-nilai kebajikan di setiap kelas itu yaitu seperti contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Kemudian ada lagi berpendidikan global. Kemudian ada lagi kreatif. Ada lagi bernalar kritis, bergotong royong, toleransi, percaya diri, komitmen, dan banyak lagi. Nah, dari kata-kata yang Bapak sebutkan tadi, Bapak minta kepada kalian memilih 5 kata. Nah, 5 kata yang Bapak sebutkan tadi. Nah, selanjutnya kalian buat menjadi sebuah kalimat keyakinan kelas yang menurut kalian baik. Nah, kali ini Bapak akan membagikan kertas kecil. Nah, di kertas kecil ini kalian Bapak minta tuliskan keyakinan kelas yang menurut kalian baik. Nah, setelah itu baru kalian tempel di depan sini. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kertasnya. Nah, silakan kalian tulis menurut kalian baik. Apakah kalian sudah selesai menulisnya? Sudah. Kalau sudah selesai, Bapak minta kalian maju ke muka satu-satu untuk menempel tulisan yang kalian tulis tadi. Silakan coba lihat. Nah, inilah tulisan-tulisan kalian mengenai keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak akan membacakan tulisan-tulisan kalian ini. Ada yang menulis yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada lagi yang menulis mandiri. Kemudian ada lagi yang menulis bergotong royong membersihkan kelas maupun lingkungan sekolah. Kemudian ada lagi selalu bekerja sama dengan baik. Kemudian ada lagi yang menulis antusias dalam belajar.
Kemudian ada lagi yang menulis bergotong royong membersihkan halaman maupun lingkungan sekolah. Dan ada lagi yang menulis toleransi. Ada lagi yang menulis komitmen. Nah, ini adalah merupakan keyakinan kelas yang menurut kalian baik. Nah, sekarang kita ambil 5 poin saja lah untuk kita jadikan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang Bapak akan pilih. Nah, kita akan memilih poin-poinnya. Kira-kira menurut kalian poin-poin apa saja yang bisa kita ambil dari yang keyakinan kelas yang kita buat ini? Kita buat ini. Yang pertama, berakhlak mulia. Setuju nggak? Setuju. Berakhlak mulia itu apa? Coba siapa yang tahu berakhlak mulia? Saya, Pak. Adalah berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang menyakiti dan menahan diri ketika disakiti. Ya, bagus. Nah, itu kita ambil satunya, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama. Ada yang tahu kerjasama? Saya, Pak. Ya. Kerjasama adalah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Contohnya kerjasama dalam berdiskusi. Ya, bagus. Nah, itu adalah poin yang kedua untuk keyakinan kelas kita. Kemudian poin yang ketiga yaitu antusias. Ada yang tahu antusias? Saya, Pak. Antusias adalah selalu bersemangat dalam belajar di kelas. Ya, bagus. Nah, sekarang poin yang keempat, gotong royong. Saya, Pak. Bergotong royong adalah membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Ya, bagus. Itu adalah poin yang keempat dari keyakinan kelas kita. Ya, kemudian yang kelima yaitu komitmen. Ada yang tahu komitmen? Saya, Pak. Adalah selalu memakai peraturan sekolah dan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, bagus. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 5 keyakinan kelas. Jadi yang pertama tadi telah kita setujui, yaitu yang pertama berakhlak mulia, kemudian yang kedua adalah kerjasama, kemudian yang ketiga adalah antusias, dan yang keempat adalah gotong royong, kelima komitmen. Nah, jadi keyakinan kelas yang kita buat ini kita laksanakan benar-benar lah. Artinya kita turuti atau kita patuhi segala aturan yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang keyakinan kelas kita sudah kita buat. Jadi Bapak minta salah satu dari kalian untuk maju ke muka untuk membacakan keyakinan kelas kita ini. Kepada Tupani, Bapak minta maju ke depan, dan yang lain nanti mengiringi apa yang dibaca oleh Tupani. Coba Tupani maju ke muka. Keyakinan kelas SDN Bauhin kelas 6. Keyakinan kelas SDN Bauhin kelas 6. 1. Berakhlak mulia 1. Berakhlak mulia adalah berbuat baik adalah berbuat baik kepada orang lain, kepada orang lain, menghindari sesuatu menghindari sesuatu yang menyakitinya, yang menyakitinya,
kelas 6 ini benar-benar melaksanakan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat ini. Nah, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini, hari Rabu 11 Januari 2023, kita bisa berkumpul di sini dalam acara seminar. Pertama-tama marilah dulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita hari ini diberikan kesempatan berkumpul dalam acara ini, dan juga salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala nikmat yang tak terhingga yang kita nikmati hingga saat ini. Hormati kepada Bapak, Ibu, anggota seminar, narasumber, Bapak Yudi Irawan, SPD. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan membaca suratul Al-Fatihah tadi, acara hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada sesuatu hal yang menghambat dalam acara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh narasumber, yaitu Bapak Yudi Irawan, SPD ST. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah kita diberi kesehatan, diberi waktu untuk bisa berkumpul di sini. Baiklah, adapun kita berkumpul di sini, saya sebagai narasumber akan mengadakan aksi nyata, yaitu mengenai budaya positif di lingkungan sekolah saya ini. Saya sebagai narasumber akan membagi pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif yang saya peroleh dari program pelaksanaan CGV atau Calon Guru Penggerak 2022 Angkatan 7 Kabupaten Balong. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada guru-guru hebat di sini, karena saya tahu di sini semuanya adalah guru-guru hebat
di mana saya melihat di sini terutama dari Bu Gustina adalah guru yang saya lihat guru yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan dan mempunyai kompetensi yang sangat bagus di dalam dunia pendidikan. Seperti juga dengan guru-guru yang lainnya. Nah, sekarang kita memasuki yaitu dengan tema budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di lingkungan sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya, segala nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan itu berpihak pada murid, sehingga murid itu merasa nyaman, merasa senang, merasa tenang saat berada di sekolah. Jadi sehingga murid itu nantinya bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif itu kita sebagai guru merupakan sentralnya untuk menciptakan budaya positif, karena kita sebagai guru adalah merupakan suri tauladan bagi peserta didik kita, sehingga budaya positif akan nantinya bermuara kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu dimana nilai-nilai kebaikannya itu dianggap baik oleh kita semua nantinya. Adapun konsep dari modul budaya positif yaitu ada perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan membahas satu demi satu sampai dengan dari perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi. Jadi untuk memasuki ke pembahasannya, kita adakan dulu ice breaking untuk memusatkan konsentrasi Bapak Ibu. Nah, di sini saya selaku berdiri di sini meminta kepada Bapak Ibu, artinya bila saya mengatakan pagi itu Bapak Ibu bertepuk satu kali. Kalau saya mengucapkan siang, Bapak Ibu bertepuk dua kali. Dan kalau saya mengatakan malam, Bapak Ibu bertepuk tidak sampai. Ini tidak sampai. Bisa diingat Bapak Ibu? Nah, jadi ya. Ini saya ulangi lagi. Bila saya mengucapkan pagi, maka Bapak Ibu bertepuk satu kali. Bila saya mengucapkan siang, maka Bapak Ibu bertepuknya dua kali. Bila saya mengucapkan malam, maka Bapak Ibu bertepuk tidak sampai. Nah, ini merupakan memusatkan konsentrasi kita. Ya, kita mulai saja. Dengarkan kata saya. Pagi, malam. Nah, berarti ada masih yang belum konsentrasi, masih konsentrasinya belum stabil. Seulang lagi, yaitu dengarkan kata saya. Siang, pagi, malam. Nah, ternyata sudah bagus, Bapak Ibu, konsentrasinya sudah bagus. Nah, sekarang kita masuki materi selanjutnya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas
satu persatu mengenai konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi. Itu artinya berbeda-beda lah, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita sering mengajar anak didik kita samakan, artinya tidak sama ratakan, artinya tidak membeda-bedakan, artinya kita samakan pembelajarannya, kita tidak membedakan karakter anak masing-masing. Nah, di dalam paradigma baru ini, gimana kita akan memakai nantinya, yaitu memakai kurikulum Merdeka, akan menggunakan paradigma baru ini, di mana kita sebagai guru akan mengajar peserta didik kita dengan melihat keunikan perbedaan peserta didik kita. Jadi kita tidak bisa lagi menyamaratakan anak didik kita dalam belajar nanti. Nah, sehingga nantinya akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Definisinya itu ada 6. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu. 6 definisi profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berbeda global, yang kelima kreatif, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, ini adalah merupakan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang nantinya kita akan wujudkan, Mas, sehingga anak-anak nanti bisa mewujudkan dalam dirinya, menjadi kebiasaan dalam dirinya sebagai profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Nah, dalam disiplin positif ini, dalam budaya kita, makna dari kata disiplin positif itu yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin ini ada yang tahu, Bapak Ibu? Disiplin kawan biasanya tahu kan? Disiplin itu ya bekerja kata Bapak yaitu tepat waktu. Nah, di sini disiplin itu semacam peraturan di mana seseorang membuat peraturan itu untuk orang lain, untuk dipatuhi. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kenapa jadi ketidaknyamanan? Karena membuat kita tidak nyaman itu karena kita terbelenggu oleh peraturan seperti ini kita harus turuti. Artinya kita tidak bebas, tidak bebas. Begitu juga dengan siswa kita di sekolah, dia karena peraturan sehingga dia menuruti peraturan itu, entah itu berasal dari dalam dirinya atau karena dia takut, lalu dia mematuhi peraturan yang ada di sekolah ini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang menjadi disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita sebagai mendidik anak itu hendaknya itu dia memiliki disiplinnya itu berasal dari dalam dirinya, yang lahir pada
dalam dirinya, bukan dari luar. Artinya dari luar itu suruhan kita atau perintah kita. Nah, sehingga akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki motivasi. Motivasi intrinsik itu artinya motivasi yang lahir dalam diri anak itu, bukan lahir dari ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar, artinya dari suruhan atau perintah kita anak itu melakukan disiplin. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa suka tadi. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Artinya anak itu melakukan disiplin itu karena dia sudah terbiasa dalam dirinya, terlahir pada dirinya tanpa ada suguhan, tanpa ada ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu tidak ada rasa harus diancam atau disubuk atau tidak disubukkan. Itu seperti ini contohnya. Bila kamu tepat waktu datangnya, nanti bapak akan berikan atau ibu berikan nilai yang bagus. Nah itu, jadi anak itu datang ke sekolah itu karena ada imbalan atau imbalan. Jadi makanya dia datang cepat karena dia ingin mendapatkan nilai yang bagus. Tapi nah itu adalah motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar, dari dorongan dari seseorang. Nah, kemudian ancaman, karena dia takut karena ancam, lalu dia misalnya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kita tidak tahu apakah dia oleh karena diancam, lalu dia melakukan disiplin itu, atau karena dia kesadarannya sendiri. Kemudian hukuman, anak itu melakukan disiplin itu karena takut dihukum. Artinya bila melanggar hukuman, maka bila melanggar disiplin, maka dia terkena hukuman. Nah, sehingga dia tuh karena takut dihukum, maka dia disiplin. Adapun kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kemudian ada lagi kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kalau bertahan hidup itu berkaitan dengan kebutuhan biologis atau kebutuhan fisik, di mana misalkan anak itu suka mengganggu temannya, suka merampas makanan temannya, itu biasanya anak itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Biasa itu untuk bertahan hidup, karena bisa anak itu tidak ada uang jajan untuk belanja, sehingga dia melihat temannya makan, dia merampas makanan temannya. Nah, itu bisa terjadi pada anak. Nah, itu bisa ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, itu untuk bertahan hidup. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sering melihat anak suka mencari perhatian, kita dan suka mengganggu temannya sekolah. Kemungkinan anak itu ingin mencari kasih sayang di sekolah, karena di keluarganya itu mungkin kurang kasih sayang. Nah, karena dia mengganggu temannya, dia ingin diperhatikan temannya, dan ingin diperhatikan oleh temannya, kemudian ingin diperhatikan oleh kita sebagai guru. Penguasaan. Nah, penguasaan ini biasanya anak itu di dalam satu kelas itu ada yang paling berani lah gitu. Artinya dia ingin berkuasa di kelas itu penguasaan. Kemudian ada lagi kebebasan. Nah, kebebasan itu anak-anak itu belajarnya itu tidak mau dikekang. Artinya dia mau belajar itu merdeka belajar. Karena dia tidak mau untuk diberi batasan.
dia ingin belajar secara merdeka. Kemudian kesenangan. Nah, kita sering melihat waktu kita mengajar itu melihat anak suka tidak bersemangat, tidak termotivasi untuk belajar. Nah, kemungkinan di situ dalam penyampaian materi kita itu ada tidak disenangi oleh anak. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mencari cara bagaimana anak bisa termotivasi untuk belajar sehingga pembelajaran kita itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itu tadi adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa? Ada yang tahu Bapak Ibu motivasi? Ibu Gustina? Motivasi. Motivasi itu adalah apa? Budaya. Motivasi itu adalah sebuah dorongan. Dorongan untuk melakukan suatu. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang, bisa sadar maupun tidak sadar. Nah, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya anak-anak termotivasi untuk melakukan sesuatu itu karena dia ada tujuan tertentu. Misalnya dia ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan ujian. Nah, kalau dia melakukan motivasi. Nah, motivasi ini ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, itu murid itu melakukan disiplin diri. Murid itu melakukan disiplin diri karena dia takut. Tadi sudah saya jelaskan, karena murid itu takut karena dia dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar atau dorongan dari seseorang, misalnya kita. Nah, misalnya kita bila anak itu tidak disiplin lalu kita hukum. Nanti kita hukum itu misalnya disuruh, misalnya anak itu tidak ikut apel, maka kita suruh dia berdiri di halaman sekolah. Nah, itu adalah karena dia takut, lalu dia ikut apel penjara karena dia takut oleh hukuman. Jadi motivasi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya anak itu sudah mendapatkan hukuman itu, artinya dia merasa tidak nyaman. Nah, kemudian ada lagi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, anak-anak itu biasanya untuk disiplin itu biasanya ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang terdorong dari luar. Itu biasanya mendapatkan penghargaan itu bila kamu disiplin, waktu bisa rajin belajar, kamu akan mendapatkan nilai yang bagus dan kamu akan Bapak beri hadiah nanti. Nah, itu adalah jadi anak itu termotivasi. Nah, termotivasi itu karena dia ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, itu tidak apa namanya? Tidak, nilai-nilai kebajikan itu tidak terjadi dalam dirinya, tapi dari luarnya saja. Artinya, bila anak itu tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak akan melakukan disiplin itu. Kemudian ada lagi yang ketiga, menghargai nilai-nilai
kebajikan diri sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling bagus lah. Itu anak-anak itu menyadari dirinya sendirilah, tidak ada paksaan, tidak ada dorongan dari orang lain, tapi dia disiplin itu karena tertanam dalam dirinya sendiri. Artinya walaupun tidak diberi penghargaan atau hukuman, dia tetap menjalankan disiplin. Itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik, artinya motivasi yang terlahir dalam dirinya sendiri. Kalau yang nomor 1 tadi itu menghindari tidak nyaman dan hukuman itu adalah motivasi yang keluar dari luar. Dan yang kedua itu juga termasuk motivasi yang dorongan dari luar, seperti yang memberi penghargaan tadi. Nah, yang ketiga ini keluar dari dalam dirinya sendiri lah. Nah, kemudian ada namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa ini disebut dengan identitas gagal? Karena biasanya kita kalau ada murid melakukan kesalahan, kita biasanya tuh menghukum lah. Biasanya tuh menghukum, kemudian memberi penghargaan tadi. Nah, karena kita tuh bisa menghukum, akhirnya kita apa? Hukuman itu mempunyai beberapa poin, itu bisa menyakitkan murid, atau menyakitkan murid. Artinya murid itu merasa tidak nyaman karena dihukum tadi. Kemudian tidak nyaman, habis dihukum murid itu merasa tidak nyaman. Kemudian murid itu terpaksa melakukan disiplin karena dia takut kena hukuman tadi. Kemudian memaksa. Jadi murid itu kita tuh memaksa murid untuk melakukan disiplin. Jadi itu termasuk adalah sebuah hukuman. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Jadi bila murid itu melakukan kesalahan, murid itu kita bisa menanyakan, contohnya kita bisa menanyakan murid yang bermasalah, kenapa kamu melakukan ini? Dia sebisa mungkin untuk menyembunyikan kesalahannya agar tidak dihukum. Nah, jadi dia karena dia apa? Karena dia takut untuk dihukum oleh gurunya. Jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Nah, kemudian murid karena dihukum, murid menjadi rendah diri, artinya dia malu dengan temannya, akhirnya dia rendah diri karena dihukum. Kemudian ada lagi identitas gagal, yaitu penghargaan. Nah, penghargaan ini sebenarnya tidak efektif. Karena apa? Karena murid tadi melakukan disiplin itu karena mengharapkan sesuatu, imbalan. Jadi dia termotivasi karena ada sesuatu. Yang pertama, selanjutnya itu merusak hubungan. Nah, merusak hubungan atau sifat iri antara siswa atau murid tadi. Misalkan siswa itu di dalam satu kelas itu ada murid yang diberi penghargaan dan ada murid yang tidak diberi penghargaan. Jadi lalu murid yang tidak diberi penghargaan itu merasa iri, kenapa dia diberi sedangkan saya tidak, seperti itu. Akhirnya terjadilah kerusakan hubungan antar murid tadi. Kemudian mematikan kreativitas. Artinya murid itu tidak mau lagi berkreativitas karena dia saya sudah melakukan ini, sudah mendapat penghargaan. Artinya dia tidak mau lagi termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, dengan sistem ranking ini termasuk adalah juga itu disiplin gagal, karena kalau kita menggunakan menghukum dengan sistem ranking itu seperti misalnya anak rankingnya di bawah atau paling akhir. Nah, otomatis anak itu akan merasa minder atau ditertawakan oleh temannya. Nah, jadi kalau saya tidak lagi membuat ranking, saya
hilangkan itu lagi, karena itu membuat anak itu tidak nyaman lah, karena dia merasa bisa sakit hati karena dia merasa malu. Mungkin orang tuanya juga merasa malu, kok kenapa kamu nilainya seperti ini, nilainya seperti ini. Nah, itu adalah merupakan, itu termasuk identitas yang gagal. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Artinya ini contohnya seperti anak gitu lah. Anak itu misalnya belajar membaca, lalu kita melihat anak itu membaca, kemudian anak itu yang pertama bisa membaca dalam satu kata, kemudian setelah itu dia bisa membaca satu kalimat. Nah, jadi lalu kita puji anak itu, atau kamu sudah bagus sekarang. Nah, karena kamu bagus membacanya dan bisa membaca satu kalimat, maka ibu atau bapak akan beri kamu hadiah buku misalnya. Jadi anak itu merasa haknya itu merampas hak menghargai dirinya itu. Kenapa? Jadi anak itu berpikir, oh berarti saya ini bisa membaca itu karena saya harus membaca untuk diberi penghargaan gitu, atau hadiah. Nah, kemudian ada lagi konsep identitas sukses. Nah, di sini ada konsep identitas sukses, yaitu ada konsekuensi, restitusi. Nah, kalau di konsekuensi itu apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ibu Citra, Ibu Indah Fitria, Ibu Askia, Cendrawani, Bu Dema. Konsekuensi itu apabila sesuatu melakukan kesalahan, misalnya konsekuensinya itu dia harus bertanggung jawab, misalnya memperbaiki kesalahannya. Misalnya siswa menumpahkan minuman temannya. Nah, konsekuensinya itu dia harus membersihkan atau mengganti minuman temannya. Itu dinamakan dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini pemotongan itu bisa jangka pendek. Nah, konsekuensi ini berupa suruhan atau perintah. Contohnya misalnya di situ ada stimulus, artinya Tupani, kenapa kamu menumpahkan minuman temanmu? Kamu harus membersihkan itu. Iya Pak, saya akan membersihkan minuman itu. Nah, itu merupakan stimulus, artinya kita memerintah dan anak merespon stimulus. Dan perlu di monitoring berkelanjutan. Jadi anak itu perlu kita monitor terus menerus secara berkelanjutan, apakah dia melakukan kesalahan itu bisa memperbaiki tanpa harus disuruh lagi. Artinya konsekuensi ini adalah suruhan atau perintah. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, jadi murid itu menghormati peraturan, termasuk konsekuensi karena dia disuruh oleh guru, misalnya kamu hormati peraturan yang ada di sekolah ini. Kemudian kehilangan waktu untuk menunggu kesalahannya. Nah, tadi contohnya anak menumpahkan minuman di minuman temannya. Nah, lalu guru itu langsung menyuruh anak itu membersihkan. Nah, anak itu tidak sempat berpikir untuk meminta maaf kepada anak tersebut yang ditumpahkannya tadi, minumannya tadi. Itu langsung gurunya menyuruh anak itu untuk membersihkan. Jadi anak itu kehilangan waktu untuk menunggu kesalahannya tadi. Biasanya kalau anak itu menumpah, biasanya dia berpikir minta maaf. Tapi untuk konsekuensi ini
dia tidak sempat untuk itu, dia langsung diperintah oleh gurunya untuk membersihkan atau mengganti minuman yang digunakan tadi. Kemudian ada lagi konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, untuk itu kita untuk kembali mengusahakan konsentrasi kita kembali breaking pada Bapak Ibu. Lihat saya, jadi angkat telunjuk seperti ini. Bapak Ibu, kita mengadakan breaking, angkat telunjuk seperti ini, kemudian putar ke kanan 2 kali, putar ke kiri 2 kali. Tapi lihat kalimat saya, kata saya, jangan melihat tangan saya, tapi lihat kalimat saya, ucapan saya. Kalau saya katakan mulut, jadi telunjuk Bapak Ibu, tapi saya bisa sini. Tapi tolong lihat atau dengarkan ucapan atau kalimat saya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, kita coba. Coba angkat tangannya dulu seperti ini, kemudian putar ke kanan 2 kali, putar ke kiri 2 kali. Nah, ya sudah. Lalu kita dengarkan kalimat saya. Mata, hidung, mulut, dagu. Jangan melihat tangan saya, tapi dengarkan kalimat yang saya ucapkan. Jangan melihat tangan saya, tapi dengarkan kalimat yang saya ucapkan. Telinga, hidung, dahi. Ya, bagus Bapak Ibu. Artinya konsentrasinya bagus sekali. Nah, kemudian kita lanjutkan materi kita, yaitu restitusi. Restitusi ini termasuk identitas sukses. Arti sukses itu artinya baguslah. Nah, itu ada beberapa poin. Yang pertama itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid itu kalau melakukan kesalahan dalam restitusi itu dia bertanggung jawab, artinya tidak disuruh. Kalau konsekuensi tadi itu disuruh, kalau restitusi ini tidak disuruh, dia bertanggung jawab sendiri karena dia disiplinnya tadi itu lahir pada dalam diri sendiri. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses restitusi. Nah, di sini konsep restitusi itu ada beberapa poin, itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid itu melakukan kesalahan, itu dia bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab tanpa harus disuruh oleh orang lain atau oleh gurunya. Dia langsung bertanggung jawab dengan kesalahannya. Kemudian fokus pemecahan masalah jangka panjang. Nah, itu membentuk siswa yang bertanggung jawab dalam restitusi ini. Itu kita hanya memberi pertanyaan berdasarkan keyakinan untuk keyakinannya untuk memperbaiki kesalahannya. Itulah fokus pemecahan masalah jangka panjang. Biasanya kita menanyakan keyakinannya, bagaimana cara kamu untuk supaya tidak berbuat lagi seperti itu. Kemudian menghormati dirinya dan orang lain. Menghormati dirinya dengan orang lain itu dia. Kemudian teori kontrol. Artinya kalau tadi dia memegang peranan, nah dirinya sendiri, dia teori kontrol tadi. Kalau stimulus tadi itu diberi, stimulus ini diberi, ini kita yang memerintah tadi.
Jadi kita menyuruh anak untuk misalnya tadi, coba kenapa kamu menjatuhkan minuman teman kamu? Coba kamu bersihkan. Nah, anak itu loh merespon. Ya Pak, nanti saya akan bersihkan. Nah, ini adalah konsekuensi. Kalau restitusi tadi teori kontrolnya itu ada pada diri anak. Jadi anak itu ada sama disuruh, dia langsung memperbaiki kesalahannya. Nah, itu adalah teori kontrolnya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, itu tadi adalah restitusi dengan identitas sukses. Nah, pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi itu pendekatan restitusi itu adalah merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian dari restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Jadi di sini ada dia melakukan kesalahan seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, dia memperbaiki kesalahannya itu dengan apa? Tanpa harus disuruh itu adalah kita cuma memberi pertanyaan atau pertanyaan seperti ini, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Kalau kita menyuruh, coba kamu minta maaf. Nah, itu menyuruh namanya. Kalau restitusi itu dia mencari atau apa namanya itu dengan sendirinya dia terdorong dengan sendirinya dia memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Itu adalah pengertian dari restitusi. Kemudian konsep disiplin pendekatan dari restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Artinya murid itu melakukan kesalahan itu kalau di restitusi dia tidak menebus kesalahannya. Misalnya dia tadi berbuat kesalahan menjatuhkan atau menumpahkan minuman anak temannya tadi. Nah, dia tidak harus menebus kesalahannya secara menebusnya itu seperti mengganti. Nah, namun di institusi ini tidak. Namun belajar dari kesalahannya itu artinya dia tidak mengulangi kesalahannya itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi anak itu institusi ini mendekatkan anak yang bermasalah supaya hubungannya itu menjadi baik lagi. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Nah, bukan kita yang memberikan, cuma kita mau memberikan solusi seperti ini. Lalu anak yang tapi anak yang memonisnya, artinya dia yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya itu kita cuma menawarkan saja. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, artinya kita memberi arahan kepada anak untuk melihat ke dalam dirinya agar dia merasa terbiasa tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan dari orang lain. Nah, kemudian kita mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan anak. Nah, biasanya kita itu anak itu melakukan kesalahan atau berbuat masalah itu masih ada alasan-alasannya. Lalu kita cari apa
Apa alasannya? Kemungkinan ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Bisa kasih sayang tidak terpenuhi, bisa kesenangan tidak terpenuhi. Lalu kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak itu melakukan kesalahan. Nah, kemudian fokus kepada karakter, bukan tindakan. Nah, fokus pada karakter itu membantu siswa yang bertanggung jawab. Nah, membantu siswa yang bertanggung jawab dengan metode tadi, kita hanya memberi pertanyaan tadi. Nah, bukan memberi tindakan atau hukuman kepada siswa. Jadi itu fokus pada karakter anak. Jadi memperkuat karakter anak, bukan untuk memberi tindakan atau hukuman kepada anak. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita menguatkan anak dan fokus bisa membuatkan solusi kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, kemudian ada lagi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda lah. Nah, contohnya ada di kasus atau masalah. Siswa sering tidak mengerjakan PR, ini kasusnya. Nah, hukuman karena tidak mengerjakan PR, lalu guru itu menghukum siswa tersebut seperti hormat bendera, maksudnya hormat bendera selama 10 menit karena dia tidak mengerjakan PR tadi. Nah, itu termasuk hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu termasuk hukuman. Karena murid yang tidak mengerjakan PR, lalu guru itu marah, akhirnya murid itu takut. Nah, sehingga murid itu terhukum. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Misalkan dia tidak mengerjakan PR-nya, lalu guru itu menyuruh siswa itu waktu istirahat mengerjakan PR-nya tadi, atau disuruh mengerjakan sebanyak 3 kali atau 3 kali lipat PR yang tidak dikerjakan tadi. Nah, itu adalah termasuk konsekuensi. Nah, lalu guru itu tegas dan siswa menghormati peraturan itu. Jadi guru dalam konsekuensi itu tegas dan menghormati, dan siswa menghormati peraturan. Itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi kalau di restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Artinya di sini guru itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita misalnya mempunyai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, misalnya anak datang tepat waktu ke sekolah, kemudian mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kamu kan sudah tahu keyakinan kelas kita. Nah, kamu tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, jadi anak tahu, oh saya melanggar keyakinan kelas tidak mengerjakan tugas sungguh-sungguh. Nah, di sini lalu di sini dirinya dan membantu siswa menyelesaikan. Lalu kita membantu siswa itu menyelesaikan masalahnya tadi dengan cara kita tanyakan kepada itu, bagaimana cara kamu untuk bisa mengerjakan tugas agar tidak terulang lagi. Lalu itu saya janji Pak tidak akan mengulanginya lagi, saya akan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Artinya anak itu mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas pasti ada alasannya. Nah, alasannya itu misalnya dia terlalu banyak main di rumah, akhirnya dia kelelahan dan tidak mengerjakan PR itu. Nah, kita di sini sebagai guru itu membantu anak itu supaya mencarikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah
kesalahannya agar dia mau mengumpul tugas tadi. Bukannya kita menghukum, tapi membantu menyelesaikan supaya anak itu mau mengumpul tugasnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Jadi guru itu terbuka, misalnya kita contohnya Bapak juga pernah tidak mengumpul tugas karena ini. Jadi artinya kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah, dan siswa itu menghormati dirinya dan orang lain. Itu adalah contoh dari restitusi. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, nah di sini ada posisi kontrol. Nah, posisi kontrol guru sebagai guru dalam menerapkan disiplin itu ada lima posisi kontrol, yaitu guru itu sebagai penghukum, guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu sebagai posisi guru sebagai teman, kemudian posisi guru sebagai pemantau, kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh kasus. Di sini siswa sering terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau penghukum misalnya siswa terlambat datang ke sekolah, di situ kalau berdasarkan peraturan sekolah, misalnya berdasarkan dengan peraturan sekolah, murid itu kalau dia terlambat datang ke sekolah, misalnya harus berdiri di depan kelas, itu penghukum namanya. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, di sini membuat rasa bersalah. Misalnya murid tadi terlambat datang ke sekolah, lalu guru ini, posisi kontrol guru ini membuat rasa bersalah. Itu beberapa kali sudah Bapak harus memberi tahu, misalnya Bapak kecewa sama kamu. Nah, sehingga dalam diri anak itu ada merasa bersalah karena ucapan guru tadi. Itu adalah posisi kontrol guru itu membuat rasa bersalah murid. Kemudian, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ketika murid melakukan kesalahan, kalau kita berada di posisi kontrol sebagai teman, yaitu seperti ini, ayolah yang tertib buat doa bangga. Artinya kita itu dengan murid itu seperti teman. Kali ini tidak apa-apa kamu terlambat datang ke sekolah. Jadi seperti itu. Kalau guru posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian ada lagi posisi guru sebagai pemantau. Posisi kontrol guru sebagai pemantau itu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, jadi pemantau ini cenderung pada peraturan sekolah. Jadi kalau murid itu melanggar, jadi apa konsekuensinya? Apakah dia misalnya tadi menyapu halaman atau apa? Nah, kemudian jadi pemantau ini termasuk dari posisi pemantau ini termasuk di apa namanya itu mengutamakan peraturan. Nah, kemudian posisi manajer. Nah, kita dalam kasus ini siswa sering berlawan dengan sekolah. Nah, di sini kita berada di penerapan dalam posisi kontrol manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, biasanya seperti itu kita menanya siswa dalam posisi kita sebagai manajer. Artinya kita panggil siswa itu, kemudian kita tanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Seperti itu. Ya Pak, saya tahu kesalahan saya.
Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, seperti itu. Itu dalam 5 kontrol ini yang paling ideal bagi kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Nah, yang paling pas, bukan apa tadi? Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau. Yang paling pas adalah bagi kita adalah sebagai guru, adalah sebagai manajer. Nah, jadi posisi kontrol yang ideal untuk kita sebagai guru dalam mengenai permasalahan anak adalah tadi sudah saya sebutkan tadi adalah sebagai manajer. Nah, kita ketika kita memperbaiki kesalahan siswa, kita harus menggunakan suatu metode yang disebut dengan metode RIS, metode dengan segitiga distribusi. Membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, biasanya misalnya menggunakan atau menaiki motor atau sepeda motor, jadi kita memakai helm. Kenapa kita memakai helm? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Kenapa kita memakai helm? Supaya apa? Nah, Ibu dulu. Ya, supaya kita aman. Lalu yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Itu supaya apa? Supaya apa? Supaya tangan bersih, terhindar dari penyakit. Ya, supaya tangan kita bersih dari penyakit. Ya, pada kesimpulannya itu supaya kita sehat seperti itu. Nah, begitu juga dengan keyakinan kita. Nah, keyakinan itu merupakan ibaratnya itu sebuah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm tadi itu merupakan sebuah keyakinan kita lah. Kalau kita yakin menggunakan helm itu aman, maka kita pakai helm itu. Mengapa kita tidak memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Nah, itu supaya kita sehat. Nah, kemudian kegiatan membuat kegiatan kelas. Nah, biasanya guru bersama siswa membuat kegiatan kelas, membuat kegiatan kelas. Ini di sini saya membuat kegiatan kelas karena saya mengajar kelas 6, maka saya membuat kegiatan kelas 6. Nah, yang pertama yaitu kita dulu berdiskusi tentang peraturan. Jadi kita berdiskusi dulu dengan anak-anak untuk membuat kegiatan kelas. Kita beri kesempatan kepada anak untuk berpikir kelas itu seperti apa maunya anak-anak. Kemudian setelah itu baru kita rumuskan peraturannya menjadi kegiatan kelas tadi. Kayaknya misalkan sudah ada kegiatan kelasnya, lalu kita rumuskan lagi menjadi peraturannya menjadi kegiatan kelas kita tadi. Misalkan tadi datang tepat waktu, belajar sungguh-sungguh, nah itu. Kemudian menempel. Setelah jadi, lalu kita menempel kegiatan kelas di dinding kelas. Nah, itu sebagai acuan di dalam kelas kita untuk kegiatan belajar mengajar kita. Kemudian sini ada beberapa kegiatan kelas. Ini yang saya buat di kelas 6. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, di situ ada disiplin positif. Kemudian belajar dengan penuh semangat, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, kemudian saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Jadi bila waktu guru berbicara, ini kayak kelas 6. Ini. Bila guru sedang berbicara, anak-anak kelas 6 berdiam dan selalu atau teman yang berbicara tadi harus dihormati lah. Kemudian ada
selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian ada gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Literasi itu adalah kegiatan apa? Membaca. Nah, ini adalah beberapa keyakinan contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 6. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, membentuk keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan. Artinya lebih, kalau peraturan itu lebih banyak. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, artinya menyeluruh, artinya menghormati. Nah, kalau peraturan itu menghormati guru, menghormati kawan. Kalau di keyakinan kelas itu menghormati orang, artinya. Kalau orang itu bisa guru, bisa kawan. Nah, kalau peraturan itu cenderung terperinci. Kemudian berupa pernyataan universal. Sudah saya jelaskan tadi, universal itu adalah keseluruhan. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk positif, artinya keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya itu positif dan membangun, artinya tidak ada kata-kata kasar gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kondisi kelas kita agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuatnya. Jadi semua warga sekolah, baik guru maupun siswa dilibatkan. Ya, kita yang membuatnya dengan kita yang membuatnya, tapi kita bersama-sama membuat dengan siswa. Nah, kemudian segitiga distribusi itu adalah sebuah upaya memperbaiki kesalahan siswa supaya ketika mereka kembali ke kelompoknya itu mereka sudah kembali dengan karakter yang lebih baik lagi. Ini adalah segitiga distribusi. Ada 3 tahapan yang dilakukan ketika kita melakukan segitiga distribusi. Apa itu tahapannya? Yaitu menstabilkan identitas, artinya kita tenangkan dulu anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tenangkan dulu. Ya, kita tenangkan dulu. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalkan kita tidak apa-apa, kita juga pernah melakukan ini. Nah, jadi kita stabilkan dulu anak itu. Setelah stabil baru kita tanyakan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Nah, kita cari informasi kenapa anaknya melakukan kesalahan. Itu adalah validasi tindakan yang mencari validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak melakukan kesalahan itu pasti mempunyai alasan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kan sudah saya jelaskan tadi. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kita kan sudah mempunyai keyakinan kelas. Jadi apa keyakinan kelas yang kamu lakukan? Nah, jadi anak itu kita semua memiliki motivasi internal. Menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Artinya motivasi internal itu terlahir dalam diri, bukan dari orang lain. Nah, itulah tadi segitiga distribusi. Kemudian refleksi. Nah, refleksi dalam penerapan program disiplin, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Jadi guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, bagaimana perjalanan sebagai seorang pamong untuk mengajar yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi tauladan bagi murid kita sehingga murid itu bisa mencontoh diri kita.
untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk Terima kasih kepada narasumber Bapak Yudi Irawan SPDSD yang telah memberikan ilmu kepada kami semua yang sangat bermanfaat. Semoga menambah wawasan berpikir kita. Memasuki acara ketiga yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. ya, silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan atau apa, atau memberi tanggapan. Kita materi tadi yang saya sampaikan tadi, ada yang ingin memberi tanggapan. Ya, Ibu Gustina SPD MPD. Ya, terima kasih kepada moderator memberikan waktu kepada saya untuk dalam materi ini. Dalam kesempatan ini saya cuma ingin berbagi pengalaman saja atau sharing lah. Terima kasih kepada Bapak Yudi yang begitu banyak memberikan materi sehingga terbuka wawasan kami tentang disiplin positif, yang mana menurut Bapak tadi disiplin positif yaitu suatu cara penerapan disiplin kepada si anak tanpa adanya kekerasan dan ancaman yang di dalamnya mendidik anak untuk supaya bertingkah laku atau bertindak lebih baik lagi dalam pembelajaran di sekolah. Nah, dari materi tadi yang Bapak sampaikan tadi, sehingga kami punya paradigma baru Pak tentang arti dari disiplin positif. Berdasarkan sepengetahuan kami Pak, kalau disiplin itu hanya ada dua, dan hanya ada dua, yaitu ada hukuman dan ada penghargaan. Tetapi setelah kami mendengar Bapak menyampaikan materi tadi mengenai disiplin positif tadi, ternyata ada konsekuensi dan restitusi. Nah, dari itu pengetahuan baru buat kami semua, sehingga untuk kedepannya nanti kami akan mencoba pengetahuan tersebut untuk kami laksanakan di lapangan di kelas. Selama ini lah kami telah melakukan, misalnya pada waktu upacara bendera ada siswa yang tidak memakai atribut sekolah. Misalnya ada anak yang tidak memakai dasi, ada anak yang tidak memakai topi atau tidak memakai sepatu. Yaitu caranya kami cuma menyuruh siswa itu berbaris ke depan agar memberikan efek jerah kepada si anak tersebut. Nah, dari sini ke depannya kami memberikan itu supaya anak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi menurut kami hukuman
itu manjur sekali untuk menerapkan kedisiplinan pada si anak. Dan kami juga memberikan penghargaan kepada anak-anak yang menjalankan disiplin dengan baik dengan memberikan nilai yang baik tentang kedisiplinan. Jadi untuk depannya kami akan berusaha melakukan konsekuensi dari instruksi seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, sehingga menjadikan kami sebagai guru, sebagai pendidik agar lebih bisa mendidik anak, memberikan ilmu pengetahuan lebih baik lagi untuk ke depannya. Terima kasih Pak, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Salah hilang, mohon maaf apabila topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Gustina, SPD MPD. Terima kasih atas telah memberikan afiliasi kepada saya. Kita di sini memang berbagi pengalaman. Jadi apa yang saya sampaikan ini insya Allah adalah sebuah teori yang bagus, dan ini baik kita terapkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini bahwa budaya positif itu bukan untuk mematahkan budaya yang sudah ada, artinya tidak menghilangkan budaya yang sudah ada, yang terjadi kemarin-kemarin. Dan ternyata itu memang efektif, Pak. Kata Ibu Agus tadi, dengan cara menghukum, memberi penghargaan itu suatu yang manjur untuk membuat anak berdisiplin. Nah, tetapi di sini intinya kita bisa membentuk karakter siswa dengan institusi tadi, membentuk karakter siswa yang baik agar dia bisa mematuhi segala aturan yang ada di sekolah dengan dorongan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari dorongan oleh guru ataupun orang lain. Nah, mungkin itu saja yang tanggapan dari saya juga. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator untuk mewadahi selanjutnya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Menutup acara ini kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Bahmin, tempat di mana Pak Yudi Irawan mengajar. Saya sangat bangga dengan Bapak dan Ibu guru yang ada pada SD Bahmin ini yang mempunyai kinerja yang sangat tinggi. Khususnya saya bangga dengan Pak Yudi Irawan yang masuk menjadi guru penggerak. Diseminasi pengimbasan yang dipaparkan oleh Pak Yudi Irawan merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan dengan ini akan menjadi motivasi dan akan menjadi contoh bagi Bapak dan Ibu guru yang lainnya di SD Negeri Bahmin ini, yang nantinya akan berimbas kepada anak-anak menjadi disiplin dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Gustina, SPD SD, rekan sejawat dari Bapak Yudi Irawan, SPD SD di Sekolah SDN Bahongin ini. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Yudi tadi mengenai budaya positif
budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena itu masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka ini disiplin, tetapi disiplinnya itu karena faktor dari luar, bukan dari faktor diri mereka sendiri atau faktor intrinsik. Nah, dari sini juga kami sebagai guru itu menyambut baik karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita pada siswa, apakah kita sebagai pemberi hukuman atau kita sebagai pemantau atau bisa juga kita sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita itu menanamkan disiplin intrinsik itu dalam diri si siswa, juga pada diri kita sebagai pendidik. Semoga dari adanya diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.